Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia. Pada video hari ini, saya akan membahas tentang ABM, yaitu Activity Based Management. Activity Based Management adalah suatu metode pengelola aktivitas yang bertujuan untuk menambah nilai atau value pada produk atau jasa kepada konsumen, dan juga dapat meningkatkan daya saing maupun profitabilitas dari sebuah perusahaan. ABM mengandalkan Activity Based Costing sebagai sumber informasinya, di mana dengan informasi tersebut dapat membantu manajemen dalam membawa keunggulan kompetitifnya. ABM dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu ABM operasional dan ABM strategis. ABM operasional lebih berfokus pada pengerjaan sesuatu dengan benar dan juga dengan cara yang lebih efisien pula. Aplikasi dari ABM operasional ini yaitu pada manajemen aktivitas, total quality management, ataupun pada pengukuran kinerja. Sedangkan ABM strategis dapat memandu manajemen dalam pemanfaatan model activity based costing, yaitu melalui pengendalian biaya dan juga dalam pembuatan keputusan terhadap produk, layanan, maupun konsumen. Selanjutnya, mari kita bahas perbedaan dari activity based costing dan juga activity based management. Activity based costing merupakan suatu teknik untuk memahami dan membatasi biaya dalam suatu produk, di mana activity based costing ini juga sering disebut sebagai teknik untuk meningkatkan profitabilitas dari suatu perusahaan. Lalu, bagaimana hubungan dari activity based costing dan juga activity based management ini? Manajemen akan mengaplikasikan pandangan diperoleh selama menjalankan proses mendapatkan fakta dalam activity based costing. Aktivitas manajemen inilah yang disebut dengan activity based management. Proses value analysis. Dasar dalam ABM yaitu berfokus pada pertanggungjawaban aktivitas dan cara memaksimalkan kinerja sistem secara keseluruhan daripada pada hal-hal yang berhubungan dengan biaya maupun kinerja secara individu. Dan hal ini dapat membuat ABM sebagai basis operasional yang pada awalnya merupakan basis konsep. Analisis pemicu. Di sini kami akan membahas 3 hal. Yang pertama yaitu input. Input merupakan sumber daya yang digunakan dalam proses untuk menghasilkan output, sedangkan output adalah hasil atau keluaran dari aktivitas tersebut. Dan pemicu aktivitas merupakan penyebab timbulnya permintaan sebuah aktivitas. Sebagai contoh, pabrik pembuatan keju membuat produk keju yang lebih banyak sehingga aktivitas pembuatan keju akan mengkonsumsi lebih banyak input, di mana input di sini yang dimaksud yaitu susu, tenaga kerja, dan sebagainya. Ukuran output atau jumlah keju tidak berkaitan langsung dengan akar penyebab biaya aktivitas, tetapi susu, tenaga kerja hanyalah konsekuensi yang muncul karena dilakukannya sebuah aktivitas. Analisis aktivitas adalah proses mengidentifikasi, menjelaskan, dan mengevaluasi aktivitas yang dilakukan organisasi. Dari analisis ini harus menghasilkan 4 output. Yang pertama yaitu aktivitas yang dilakukan, yang kedua jumlah orang yang melakukan aktivitas, ketiga jumlah sumber daya dan waktu yang digunakan, keempat penentuan nilai aktivitas, yaitu merekomendasikan untuk memilih dan mempertahankan hanya pada aktivitas yang bertambah nilai. Pada tahap inilah, aktivitas dapat dikategorikan sebagai aktivitas bertambah nilai atau tidak bertambah nilai. Selanjutnya, mari kita bahas analisis bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Penghilangan aktivitas yang tidak memberi value atau sedikit memberi value tentunya akan berdampak pada pengurangan konsumsi sumber daya sehingga dapat fokus pada peningkatan kepuasan pelanggan. Aktivitas bernilai tambah minimal 3 kriteria, yaitu aktivitas tersebut menyebabkan perubahan bentuk tersebut tidak diperoleh dari aktivitas sebelumnya, dan menyebabkan aktivitas lain dapat dilakukan. Sedangkan aktivitas yang dikategorikan sebagai aktivitas tidak bernilai tambah apabila tidak memenuhi sebagian atau semua kriteria tersebut. Strategi pengurangan biaya. Perusahaan harus terus melakukan continuous improvement dengan tujuan pengurangan biaya. Salah satu metode yang dapat digunakan penentuan biaya Kaizen, yang artinya perbaikan berkelanjutan, dan analisis aktivitas merupakan kunci dari metode ini. Analisis aktivitas mengurangi biaya dapat dilakukan dengan 4 cara. 1. Activity elimination, penghapusan aktivitas yang tidak menghasilkan nilai tambah. Kedua, activity selection, memilih aktivitas tertentu yang akan dijadikan satu set aktivitas sesuai strategi perusahaan. Ketiga, activity reduction, mengurangi konsumsi waktu dan sumber daya oleh aktivitas agar dapat meningkatkan efisiensi aktivitas. Keempat, activity sharing, pembagian aktivitas dengan menggunakan economy of scale, yang artinya meningkatkan penggunaan pemicu biaya tanpa harus menambah total biaya aktivitas. Slide selanjutnya ada pengukuran kinerja aktivitas. Yang pertama, laporan biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah.
Biaya bernilai tambah dapat dihitung dengan kuantitas sesungguhnya output penambah nilai untuk sebuah aktivitas dikali dengan harga standar per unit untuk ukuran output aktivitas. Sedangkan biaya tidak bernilai tambah dapat dihitung dengan kuantitas aktual aktivitas yang digunakan dikurangi kuantitas sesungguhnya output penambah nilai aktivitas. Kemudian, hasil dari tersebut dikalikan dengan harga standar per unit aktivitas. Laporan tren. Manajer selalu ingin mengetahui apakah tindakan-tindakan dilakukan untuk berbagai aktivitas telah membawa hasil. Salah satunya cara yaitu melalui laporan tren, yaitu dengan membandingkan biaya setiap aktivitas dari periode ke periode untuk mengetahui kecenderungan keadaan keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya, benchmarking merupakan analisis dengan melakukan perbandingan ukuran unit-unit yang berbeda dalam organisasi yang melakukan aktivitas yang sama. Activity Flexible Budgeting. Pada activity flexible budgeting, budget disusun lebih dari satu pemicu dan dapat menggunakan metode estimasi yang sering digunakan, seperti Hilo Method dan Least Square. Yang kelima, life cycle cost budgeting, di mana semua biaya yang berkaitan dengan seluruh siklus hidup sebuah produk, dimulai dari tahap pengembangan, produksi, hingga pengiriman logistik. Pada slide sebelumnya, kita telah membahas pengukuran kinerja aktivitas. Dan pada slide ini, kita akan membahas pengukuran non-keuangan kinerja aktivitas yang berkaitan dengan 3 dimensi, yaitu pengukuran efisiensi, kualitas, dan juga waktu. Pengukuran efisiensi diukur dengan membandingkan antara output yang dihasilkan dengan input yang dipergunakan. Sedangkan pengukuran kualitas dimasukkan untuk mendapatkan informasi guna mencapai kualitas total, yaitu zero defect. Yang terakhir yaitu pengukuran waktu. Terdapat 2 karakteristik pada pengukuran waktu, yaitu reliability dan responsiveness. Reliability berkaitan dengan ketepatan waktu output dapat disampaikan pada konsumen. Sedangkan responsiveness mengukur lama waktu tunggu yang dibutuhkan untuk menghasilkan output yang dibutuhkan. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat.